Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Yeni Ambarwati, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Darmasraya. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Sahabat penggerak, pada video kali ini tujuan pembelajaran khusus kita yang pertama, CGP membuat kesimpulan atau sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. Tujuan yang kedua, CGP dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukan. Nah, sahabat penggerak, mari kita lihat beberapa pertanyaan pemantik untuk mengulas pemahaman kita terkait modul 3.1. Kutipan dari Bob Salbert yang berbunyi, mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau yang utama adalah yang terbaik. Teaching kids to count is fine, but teaching them what count is best. Dari kutipan Bob Salbert, menekankan bahwa mengajarkan keterampilan dasar itu penting, tetapi mengajarkan nilai-nilai yang mendalam lebih berharga. Dalam pembelajaran ini, berarti kita tidak hanya fokus pada keterampilan teknis saja, melainkan pada pengembangan etika dan prinsip hidup. Selanjutnya, mari kita lihat nilai-nilai atau prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita. Nah, sobat penggerak, nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam pengambilan keputusan tentu mempengaruhi budaya dan kondisi lingkungan kita. Misalnya saja, keputusan yang bersifat transparan dan adil dapat membangun kepercayaan dan rasa saling menghargai. Sebaliknya, membangun kepercayaan dengan mementingkan keputusan pribadi atau kekuasaan, maka timbullah konflik setelah itu. Dengan mengutamakan prinsip-prinsip integritas, empati, saling menghargai, terciptalah lingkungan yang mendukung, positif, dan produktif. Pertanyaan pemantik selanjutnya yaitu melihat kembali seperti apa peran kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi dalam pembelajaran, tentunya dalam pengambilan keputusan yang kita lakukan. Sobat penggerak, sebagai seorang pemimpin dalam pembelajaran, kita berkontribusi pada proses pembelajaran dengan menanamkan prinsip kemanusiaan dan beretika dalam setiap pengambilan keputusan. Kita tidak hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan saja, namun kita juga bertugas untuk membimbing murid dalam memahami nilai-nilai kebajikan, termasuk kepedulian. Melalui keputusan yang saya ambil nantinya, tentu kita sebagai seorang guru dapat memberikan contoh-contoh nyata dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, sobat penggerak, mari sama-sama kita lihat kembali kutipan berikut ini. Education is the art of making man ethical. Yang berarti pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Jadi apa maksud dari kutipan tersebut, Bapak Ibu guru penggerak? Kutipan Hegel menekankan bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk karakter yang umum atau etis. Seperti pada modul yang kita pelajari bersama saat ini, di mana kita melihat bahwa proses pembelajaran bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan teknis saja, melainkan bagaimana kita membentuk karakter seseorang dalam mempersiapkan diri menjadi individu yang bijaksana. Pendidikan harus mencakup pengajaran bagaimana seseorang nantinya akan bertindak dengan integritas, keadilan, bukan saja terkait akademik. Sobat penggerak, selanjutnya mari kita simpulkan pembelajaran kita pada modul 3.1 berikut ini. Kesimpulan yang pertama terkait filosofi Ki Hajar Dewantara dan Pratap Triloka.
Filosofi Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi individu. Sementara Pratap Triloka menekankan kepada keputusan yang berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan universal dan tanggung jawab. Keduanya sama-sama mengajarkan bahwa keputusan seseorang pemimpin harus mempertimbangkan kebutuhan serta nilai-nilai yang lebih luas, tentunya bermanfaat bagi semua pihak. Kesimpulan yang kedua Sobat Penggerak yaitu pengaruh nilai pada prinsip pengambilan keputusan. Nilai-nilai yang kita anut mempengaruhi prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan keputusan. Misalnya, jika nilai utama kita adalah sebuah keadilan, maka keputusan yang kita ambil akan lebih condong untuk memastikan semua pihak diperlakukan secara adil. Nilai-nilai seperti integritas, empati, saling menghargai, membuat keputusan yang etis akan menjadi keputusan yang bertanggung jawab. Kesimpulan yang ketiga yaitu kaitan materi pengambilan keputusan dan coaching. Materi pengambilan keputusan memberikan kerangka kerja untuk dianalisis dan dievaluasi. Sedangkan coaching membantu memberikan umpan balik. Coaching dapat mengidentifikasi efektivitas keputusan dan membantu mengatasi pertanyaan atau kekhawatiran yang mungkin tidak terlihat pada awalnya. Kesimpulan pembelajaran modul 3.1 yang keempat, yakni pengaruh aspek sosial emosional guru pada pengambilan keputusan. Guru yang menyadari dan mengelola aspek sosial emosional mereka akan membuat keputusan yang lebih empatik dan adil, khususnya dalam dilema etika. Kesadaran emosional membantu guru memahami dan mempertimbangkan dampak keputusan mereka terhadap kesejahteraan murid. Kesimpulan pembelajaran modul 3.1 yang kelima terkait studi kasus dan nilai pendidik. Studi kasus moral atau etika berkaitan dengan nilai-nilai pendidik, karena mereka menguji penerapan nilai-nilai tersebut dalam praktik sehari-hari. Hal ini menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip etis dipraktikkan dalam situasi nyata dan menilai komitmen pendidik terhadap nilai-nilai yang mereka anut. Selanjutnya, Sobat Penggerak, kita akan melihat dampak pengambilan keputusan yang tepat. Pengambilan keputusan yang tepat dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Hal tersebut tentu mendukung pertumbuhan dan perkembangan semua anggota komunitas. Hal ini memastikan bahwa keputusan mendukung tujuan pendidikan dan kesejahteraan secara keseluruhan. Selanjutnya, tantangan pengambilan keputusan dalam dilema etika. Tantangan termasuk resistensi terhadap perubahan pendapat dan tekanan dari berbagai pihak. Perubahan paradigma di lingkungan kita bisa mempengaruhi bagaimana dilema etika dihadapi dan diatasi dengan memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif. Selanjutnya, Sobat Penggerak, mari kita lihat pengaruh pengambilan keputusan terhadap pembelajaran murid. Keputusan yang tepat memastikan bahwa metode pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masing-masing murid. Hal ini membantu dalam menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif dan memerdekakan mendukung pencapaian individual murid. Selanjutnya, kesimpulan pembelajaran terkait pengaruh keputusan pemimpin terhadap murid. Keputusan pemimpin memengaruhi kehidupan dan masa depan murid dengan menentukan kebijakan pendidikan, dukungan yang diberikan, dan arah perkembangan keputusan yang baik, membantu menciptakan kesempatan yang lebih baik dan mendukung perkembangan secara optimal. Selanjutnya, Sobat Penggerak, mari kita lihat kesimpulan dari modul dan keterkaitannya. Modul ini memperdalam pemahaman tentang pengambilan keputusan yang etis serta prinsip-prinsip paradigma yang mendasarinya. Hal ini terkait dengan pembelajaran sebelumnya yang menekankan pentingnya nilai-nilai prinsip dalam membuat keputusan yang adil dan efektif. Kesimpulan selanjutnya pada modul 3.1
yaitu terkait pemahaman konsep dan kejutan. Memahami konsep seperti dilema etika, paradigma prinsip, dan langkah pengujian keputusan memberikan wawasan baru tentang kompleksitas pengambilan keputusan. Beberapa aspek seperti menganalisis, menerapkan prinsip, mungkin lebih kompleks lagi dari yang diperkirakan sebelumnya. Sobat Penggerak, mari kita lihat pengalaman sebelum dan setelah melakukan pembelajaran modul 3.1 ini. Sebelum mempelajari modul ini, pengalaman dalam pengambilan keputusan moral mungkin kurang terstruktur. Namun dalam modul ini mengajarkan dan memberikan kerangka yang lebih efektif dan sistematis tentunya untuk lebih mengevaluasi dalam membuat keputusan, meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang prinsip-prinsip etis. Selanjutnya, dampak dan perubahan setelah mempelajari konsep ini. Mempelajari konsep ini telah memberikan dampak pendekatan yang lebih sistematis dan reflektif dalam pengambilan keputusan. Hal ini mempengaruhi cara saya membuat keputusan dengan meningkatkan kesadaran tentang nilai-nilai dan prinsip yang mendasar. Sobat Penggerak, yang terakhir mari kita lihat bersama seberapa pentingnya modul 3.1 terkait pengambilan keputusan berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Modul ini sangat penting karena membantu memahami bagaimana prinsip dan nilai mempengaruhi pengambilan keputusan yang baik secara individu maupun pemimpin. Tentunya ini mendukung pembuatan keputusan yang lebih etis dan berdampak positif. Itulah tadi pemaparan saya terkait kesimpulan pembelajaran pada modul 3.1. Semoga dapat menginspirasi Sobat Penggerak dimanapun berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.